Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin menyampaikan sedikit nasihat dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, khususnya pada pembahasan fi dzikril maut wa ma ba'dahu, yang artinya mengingat kematian dan apa yang terjadi sesudahnya. Imam Al-Ghazali berkata, mengingat mati adalah kunci kesadaran hati. Artinya, kalau kita sering mengingat kematian, hati kita menjadi lembut, kita tidak mudah sombong, dan kita lebih berhati-hati dalam berbuat dosa. Dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan dengan ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Sadaqallahul Azim, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Teman-teman, kematian itu pasti, tidak peduli kita kaya atau miskin, muda atau tua, semuanya akan kembali kepada Allah. Kadang kematian datang tanpa tanda. Misalnya, kita melihat teman sebaya tiba-tiba sakit dan meninggal dunia, dan ada yang masih sehat tapi dipanggil Allah secara mendadak. Itu tanda bahwa ajal tidak menunggu kesiapan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda yang berbunyi, aksiru dzikraha dinil lazati, yang artinya perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kalau kita ingat mati, kita jadi tidak mudah tergoda oleh dunia. Ketika kita malas salat, kita ingat bahwa hidup ini hanya sebentar saja, dan yang abadi adalah kehidupan setelah mati. Dan Imam Al-Ghazali juga menjelaskan ada 3 golongan manusia dalam mengingat kematian. Yang pertama, orang yang lalai. Nah, golongan ini jarang sekali mengingat kematian. Mereka terlalu sibuk dengan urusan dunia, entah itu harta, jabatan, dan yang lainnya, sampai lupa bahwa hidup ini hanya sementara. Hanya memikirkan kesenangan dunia saja, tidak menyiapkan bekal akhirat dan merasa jauh dari kematian. Dan yang kedua, yaitu orang yang sadar. Maksudnya di sini adalah golongan yang sering mengingat kematian, bukan karena takut semata, tapi agar bisa memperbaiki amal dan menjauhi dosa. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang sadar menjadikan kematian sebagai nasihat yang paling kuat baginya. Contoh, saat malas salat, dia ingat bagaimana kalau hari ini hari terakhirku, lalu ia segera bangkit dan beribadah. Dan yang ketiga, yaitu orang yang arif. Nah, golongan ini golongan tertinggi. Mereka tidak takut kematian, bahkan rindu bertemu dengan Allah, karena seluruh hidupnya digunakan untuk mendekat kepadanya. Imam Al-Ghazali menulis, yaitu orang arif mengingat mati bukan karena takut kehilangan dunia, tapi karena rindu untuk berjumpa dengan Tuhannya. Contohnya, seorang alim atau sufi yang ketika sakit parah berkata dengan tenang, jika ini waktuku, semoga Allah menyambutku dengan rahmatnya. Teman-teman, kematian bukan akhir dari segalanya. Setelah mati, kita akan menghadapi alam kubur, hari kebangkitan, dan hari penghitungan amal. Kalau amal kita baik, insya Allah surga menanti. Tapi kalau kita banyak dosa dan belum bertaubat, maka penyesalan tidak akan berguna lagi. Imam Al-Ghazali menyebut mengingat mati sebagai kunci melembutkan hati dan obat bagi kelalaian. Dengan menghayati kematian, sakaratul maut, alam kubur, hisab, dan perjalanan akhirat, seorang hamba akan lebih waspada dalam hidupnya.
Kesadaran akan kematian mendorong seseorang meninggalkan dosa, memperbaiki amal, mempersiapkan bekal akhirat, dan tidak terpedaya oleh kenikmatan dunia. Bagi Imam Al-Ghazali, kematian bukan sekadar akhir hidup, tetapi pintu menuju kehidupan hakiki, sehingga mengingatnya adalah bagian dari ibadah yang menguatkan iman dan memperbaiki akhlak. Maka dari itu, marilah kita persiapkan bekal sebelum mati, bukan bekal harta atau jabatan, tapi bekal amal saleh. Dan Imam Al-Ghazali menutup nasihatnya dengan kalimat indah, siapa yang sering mengingat mati, Allah akan muliakan dengan 3 hal: cepat bertaubat, hati yang tenang, dan semangat dalam beribadah. Semoga kita semua termasuk orang yang selalu mengingat kematian, bukan untuk takut, tapi untuk memperbaiki diri. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.